Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Pak Fajar Gembira selaku dosen pengampu pada mata kuliah PUDK TLA. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus artikel ilmiah contoh kasus polusi udara. Di sini kami kelompok 1 terdiri dari Nadia Rahma Ayu dengan NIM 1001, kedua ada Belsa Adiameka dengan NIM 1005, ketiga ada Ulfatul Sadila Arinanda dengan NIM 1008, keempat ada Muhammad Saifanur dengan NIM 1015, dan terakhir ada Gifari Almiski dengan NIM 1021. Baik, pada artikel ilmiah yang kami dapatkan yaitu mengenai pencemaran udara pada kota Baska Bersetika, yang dimana artikel tersebut menyebutkan bahwa pencemaran udara tersebut disebabkan oleh emisi knalpot pada kendaraan bermotor dan transportasi umum, yang dimana kita ketahui bahwa emisi knalpot pada kendaraan bermotor dan transportasi umum itu merupakan sumber bergerak. Jadi pada pencemaran udara pada kota tersebut dikarenakan oleh sumber bergerak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang polutan udara yang dilepaskan. Jadi polutan udara yang dilepaskan akibat polusi udara di sekitar jalan raya yakni partikulat PM2,5 dan PM10. WHO menyimpulkan bahwa hingga 30% dari partikel halus dengan partikel berdiameter kurang dari 2,5 mm, yakni PM2,5, di daerah perkotaan berasal dari emisi gas buang lalu lintas jalan. Transportasi jalan menyumbang sebagian besar polusi PM, emisi nitrogen dioksida atau NO2, dan senyawa volatil yang terutama diwakili oleh benzena. Hampir semua emisi PM knalpot dapat ditemukan dalam kisaran PM2,5. Kemudian emisi PM non-knalpot juga dilepaskan karena beberapa faktor, yakni kehausan mekanis rem, ban, permukaan jalan, dan debu jalan yang tersuspensi kembali. Emisi PM terkait lalu lintas non-knalpot, yakni PM2,5 sampai PM10, menyumbang sebanyak dan seringkali lebih banyak daripada emisi gas buang di kota-kota. Kontribusi PM2,5 dan PM10 terkait lalu lintas terhadap polusi ambien di titik referensi yang terletak di dekat rute lalu lintas yang sibuk masing-masing sekitar 25% dan 17%. Baik, yang berikutnya ada dampak polusi udara yang berasal dari sumber lalu lintas jalan raya. Yang pertama itu adalah peningkatan konsentrasi partikulat PM2,5 dan PM10. Di Baska Bystrica, konsentrasi larutan PM2,5 dan PM10 mencapai 16,71 mikrogram per meter kubik dan 15,57 mikrogram per meter kubik. Nilai PM2,5 yang dimodalkan melebihi panduan tahunan yang direkomendasikan oleh WHO. Yang kedua ada kontribusi lalu lintas terhadap polusi udara. Di lokasi yang dekat dengan jalan raya, PM2,5 bisa mencapai 25% dan PM10 bisa mencapai 17%. Sementara di area yang lebih jauh dari jalan raya, untuk partikulat keduanya lebih kecil, sekitar 11%. Yang ketiga ada efek spasial dan topografi. Polusi PM lebih tinggi di area dekat dengan jalan raya, terutama yang memiliki aliran kendaraan yang tinggi. Faktor lingkungan seperti angin yang lemah dan inversi suhu ikut memperparah penumpukan polutan di udara. Yang keempat ada klasifikasi area kualitas udara. Dengan tingkat polusi yang cukup tinggi, wilayah ini dikategorikan sebagai Air Quality Management Area. Artinya dibutuhkan langkah regulasi dan kebijakan yang lebih ketat untuk menekan polusi udara dari sektor transportasi. Materi selanjutnya adalah informasi kecepatan dan arah dari angin. Di berikut adalah gambar dari presentasi WR plot yang menunjukkan arah angin dan kecepatan angin. Nah, dari data ini didapat sebuah kesimpulan, di mana arah angin yang dominan di wilayah Banska Bystrica, Slovakia, Sapel ini adalah arah utara, dengan
kecepatan angin rata-rata 2,13 meter per second dan presentasi rata-rata situasi tenang tanpa pergerakan udara yang terdeteksi itu sekitar 18%. Data ini dikumpulkan dari Automated Surface Observing System atau ASOS at Siliak Airport atau Bandara Siliak, yang dimana dilokasikan sekitar 10 km dari selatan Banska Bystrica dengan titik koordinat yang tertera pada gambar. Nah, periode dari pengumpulan data arah angin wind loss dan juga kecepatan angin ini dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2019 hingga 31 Desember tahun 2020. Materi selanjutnya adalah penyebaran polutan udara. Dari jurnal yang kami dapatkan, penyebaran polutan udara yang diteliti dan diukur itu berasal dari emisi kendaraan bermotor. Nah, emisi kendaraan bermotor ini yang ditinjau adalah dari penggunaan jenis bahan bakarnya. Itu seperti contohnya petrol, LNG, LPG, dan beberapa jenis bahan bakar lainnya. Yang nantinya emisi yang dihitung itu jumlahnya itu dari PM2,5 dan partikulat lainnya. Di sini ada beberapa aspek yang akan ditinjau dari penyebaran polutan udara. Pertama, arah dan kecepatan angin. Arah yang telah diuji tadi itu arah utara, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya arah dari polutan itu dapat berkumpul daerah utara dari kota Banska Bystrica, dan kecepatan angin yang kecepatan 2,13 meter per second itu termasuk angin sepoi-sepoi atau angin sedang yang menyebabkan dari pergerakan partikulat cenderung di satu tempat, tidak bergerak ke tempat lainnya. Lalu suhu udara. Kota Banska Bystrica di Slovakia itu cenderung memiliki suhu yang rendah sampai minus karena kan geografi daerahnya, sehingga dengan suhu udara seperti itu menyebabkan partikulat seperti PM2,5 dan pencemar lainnya itu tetap berada di sana, tidak bergerak dikarenakan oleh suhu udara yang rendah. Selanjutnya topografi, seperti yang telah dijelaskan tadi, topografi dari Slovakia itu berada di daerah dataran tinggi, daerah pegunungan, yang menyebabkan dari polutan itu tertahan di sana dan tidak bergerak ke arah manapun. Yang terakhir, kelembapan udara dan juga cuaca. Dengan daerah yang dataran tinggi, suhu rendah menyebabkan kelembapan udara yang cukup rendah dan juga cuacanya yang termasuk subtropis, sehingga mendukung dari polutan udara tetap di sana dan tidak bergerak kesana kemari berdasarkan perhitungan dan juga perhitungan lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi penyelesaian masalah pada studi kasus yang kami bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu implementasi kebijakan yang menargetkan emisi non-knalpot. Kebijakan yang ada saat ini sebagian besar berfokus pada emisi knalpot. Perlu adanya kebijakan baru yang secara khusus menargetkan partikel yang dihasilkan dari kausan rem dan ban. Yang kedua yaitu edukasi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi mengenai dampak kesehatan dari emisi non-knalpot dapat meningkatkan kesadaran publik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengambil langkah-langkah proaktif seperti menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan atau mendukung kebijakan terkait. Yang ketiga yaitu riset dan pengembangan teknologi. Dengan mendukung penelitian untuk mengembangkan bahan rem dan ban yang menghasilkan partikel lebih sedikit. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sumber dan komposisi emisi non-knalpot secara lebih rinci. Dan yang terakhir yaitu mendorong penggunaan transportasi publik dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini dapat mengurangi volume kendaraan dan sebagai hasilnya mengurangi emisi PM secara keseluruhan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.